Halo dan selamat datang di Jawaban Bagi Kehidupan, program singkat untuk membuat hari Anda lebih baik. Program hari ini dimulai dengan 2 kunci karakter dalam menemukan sukacita dalam keluarga, yaitu kasih dan pengampunan. Mari kita mulai dengan kasih. Kasih adalah bagian terpenting yang dimiliki keluarga. Kasih adalah dasar untuk menemukan sukacita. Firman Tuhan menekankan kasih sebagai dasar dari semua hubungan. Dalam Alkitab 1 Korintus 13, 4-7 dikatakan, Paulus menggambarkan kasih sebagai sabar, baik hati, dan tidak mementingkan diri sendiri. Jenis kasih ini adalah kasih dengan pengorbanan dan mencari yang terbaik bagi orang lain. Yesus sendiri berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Jadi, bagaimana kita menerapkan prinsip yang berdampak besar dalam hidup ini? Meskipun tidak selalu yang paling mudah, hal ini membutuhkan latihan. 1. Ini bisa berupa tindakan kebaikan yang sengaja dilakukan dalam keluarga, seperti menyiapkan makanan, memberi semangat, atau menghabiskan waktu berkualitas bersama. Kata-kata kita, misalnya kita ucapkan kata-kata afirmasi dan perhargaan setiap hari, ungkapan rasa terima kasih kepada anggota keluarga Anda. Meskipun kita tidak selalu menerima yang diharapkan, tindakan kebaikan kita dapat membawa sukacita bagi orang lain dan pada akhirnya untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, bertindak dengan penuh kasih, bahkan ketika emosi sedang tinggi atau ketika muncul konflik. Dengan menjadikan kasih sebagai dasar hubungan keluarga Anda menciptakan lingkungan penerimaan dan dukungan di mana sukacita dapat berkembang. Sekarang untuk tindakan yang kadang-kadang sulit bagi kita, yaitu pengampunan. Ketika orang lain memperlakukan kita tidak seperti yang kita harapkan, meskipun kita mungkin tidak melihat tindakan orang lain meminta pengampunan dari kita dapat memilih untuk menempuh jalan yang lebih tinggi dengan mengampuni. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi seringkali sulit dilakukan. Namun, meskipun pengampunan bisa sangat sulit pada saat-saat tertentu, tindakan mengampuni membawa kebebasan bagi kita. Pengampunan adalah inti dalam menjaga hubungan yang sehat dan penuh sukacita. Firman Tuhan mendorong orang percaya untuk ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih sayang, saling mengampuni, seperti Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Memelihara dendam atau kepahitan mengikis sukacita dan menciptakan penghalang antara anggota keluarga. Bisa kita lihat di Efesus 4:32. Menerapkan pengampunan memang bukan tugas yang mudah, tetapi itu mengubah hidup dan untuk kebaikan. Ketika konflik terjadi, selesaikan segera. Gunakan firman Tuhan sebagai pelengkap senjata Allah dan sebagai panduan untuk menyelesaikan perselisihan dengan kejujuran dan kasih. Bisa dilihat di Matius 18, 13-17. Dan mungkin bagian terbaik dan paling penting dari pemikiran hari ini adalah berdoa. Berdoalah kepada Tuhan memohon kekuatan untuk mengampuni, bahkan ketika hal itu menantang. Renungan bagaimana pengampunan Tuhan terhadap Anda menginspirasi Anda untuk mengampuni orang lain.
Tawarkan permintaan maaf dengan tulus ketika Anda telah menyakiti, dan ambil langkah-langkah untuk membangun kembali kepercayaan. Pengampunan memulihkan hubungan dan memungkinkan sukacita berkembang dengan menghilangkan rasa dendam dan membuka pintu untuk penyembuhan serta rekonsiliasi. Menemukan sukacita dalam hubungan keluarga membutuhkan komitmen, kesediaan dengan rela dan dengan suatu kemauan, dan saling bergantung satu sama lain. Namun, perekat yang dapat menyatukan keluarga adalah prinsip-prinsip Alkitabiah. Dengan mempraktikkan kasih, pengampunan, kerendahan hati, pelayanan, dan doa, maka keluarga dapat memelihara rumah yang penuh sukacita dan berpusat pada Kristus. Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan lingkungan di mana hubungan berkembang dan mencerminkan kasih Tuhan. Bersedialah dengan suatu kemauan dalam menerapkan dua prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari Anda. Seiring waktu, tindakan ini akan memperkuat ikatan keluarga Anda dan mengisi hubungan Anda dengan sukacita yang kekal yang datang dari hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Saya berdoa agar Tuhan memberikan petunjuk saat Anda mengejar sukacita dalam kehidupan keluarga Anda. Ikuti bagian kedua dalam program selanjutnya. Saya juga berharap Anda menjadikan jawaban bagi kehidupan sebagai bagian dari hidup Anda setiap hari. Sampai jumpa lagi. Ingatlah, Tuhan mengasihi Anda.